Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian pada siang hari ini, yaitu sampai pada halaman yang ke-26 ya. Pembahasan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ya. Nakhusuka bil ibadati wa du'a wal isti'anah wahdaka. Ya. Nakhusuka, kami mengkhususkan kepadamu. Khosaya khusu, mengkhususkan. Jadi kami mengkhususkan kepadamu, kepada siapa? Kepada Allah dalam masalah ibadah ya. Dan berdoa dan minta pertolongan wahdaka, hanya kepadamu saja ya. Hanya satu-satunya, maksudnya wahdaka ini adalah hanya kepada Engkau saja. Jadi kita mengkhususkan kepadamu ya Allah dalam masalah ibadah, berdoa dan minta pertolongan khusus hanya kepadamu ya Allah. Maksudnya begitu. Dzakara ulama Arabiyah anna Allah Ta'ala kudimal maf'ul bih. Disebutkan ulama Arabiyah, ulama Arab, bahwasanya Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala di situ disebutkan kudimal maf'ul bih, didahulukan ya maf'ul bihnya sebagai objeknya, yaitu kata iyyaka. Jadi kata iyyaka, hanya kepadamu. Jadi kata Allah itu, ka itu, domir ka itu kembali kepada Allah. Hanya kepada iya, hanya kepada ka, yaitu kepadamu. Ini didahulukan. Didahulukan atas apa? Ini maf'ul bi, artinya objek. Ya, jadi objek yang dituju atau sasaran. Ya. Didahulukan atas apa? Ala fi'li, di atas, didahulukan dari fi'il, dari kata kerja. Apa kata kerjanya? Na'budu wa nasta'in. Kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Liyakhusul ibadah wal isti'anah bihi wahdahu wa yasurhu ma fi duna siwah. Sungguh itu adalah bentuk pengkhususan ya. Jadi kata kalimat yang khusus yang dimana ibadah dan minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Makanya sehingga di situ didahulukan kata iyyaka daripada kata na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dari kata na'budu wa dan nasta'in. Jadi kata iyyaka itu didahulukan, maf'ul bih didahulukan daripada fi'il.
Ini menunjukkan kekhususan ya, bahwa kita beribadah dan kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak bentuknya lebih penekanan ya. Dan dibatasi ya, keduanya itu dalam masalah ibadah dan pertolongan dibatasi keduanya itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak kepada selainnya, tapi hanya dibatasi keduanya itu hanya kepada Allah. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Baik, itu poin yang pertama. Ya. Ditunjukkan, didahulukan maf'ul bi daripada fi'il menunjukkan sesuatu yang penting. Ya, sesuatu yang muhimmatun, yang penting, yang dimana itu menunjukkan perhatian kita bahwa kita beribadah ya, dan kita mohon pertolongan ya. Na'budu nasta'in itu menyembah ya. Jadi kita menyembah, memang kita menyembah dan pertolongan itu hanya kepada Allah. Dan di sini di kalimat ini iyyaka ini didahulukan. Ini menunjukkan bahwa dua hal dalam menyembah dan pertolongan itu adalah sesuatu yang amat penting. Kepada siapa kita harus tahu, hanya kepada Allah. Sering ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa kok iyyaka didahulukan? Nah, itu salah satunya adalah sebagai ya bentuk penekanan kepadamu, itu yaitu kepada Allah. Dalam apa? Ketika kami menyembah, dan kepadamu dalam apa? Ketika kami mohon pertolongan. Yang pertama jadi penekanan ketika didahulukan ya, maka itu menunjukkan sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan ya. Yang kedua adalah inna hadil ayat allati yukarriruhal muslim naslatal maradi fi sholati ya kharaja hiya khulasa suratul fatihah wa ya khulasatul quran kulluhu ya. Jadi ini adalah satu ayat yang diulang oleh seorang muslim ya, kurang lebih adalah 10 kali di dalam sholat ya, 10 kali dalam sholat. Dan ini termasuk adalah surat yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah termasuk kholasa, yaitu ringkasan ya dari Al-Quran seluruhnya. Jadi karena orang laki-laki ini kan 10 kali, mungkin dia ketika sholat berjamaah ya, maka dia tidak baca surat Al-Fatihah karena bersama imam, bacaannya sudah bersama dengan imam ya. Baik, kemudian yang ketiga ya, annal ibadata fi hadil ayat ta'amul ibadah kulluha mislu sholat wa nutri wa dibahi wa lasima doa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan yang ketiga dari poin ini adalah bahwasanya ibadah di dalam ayat ini secara umum ya, secara umum adalah ya, ibadah seluruhnya. Jadi ta'umul ibadah, jadi secara umumnya ibadah kulluha seluruhnya ya, maksudnya ibadah makna secara umum seluruhnya itu adalah seperti contohnya adalah sholat, kemudian bernazar ya, kemudian menyembelih ya, dan mungkin selain yang disebutkan tadi, dan termasuk juga doa ya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ingat bahwa doa itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa wal ibadah, doa adalah termasuk ibadah. Dan di sini disebutkan oleh Imam Tirmizi, dan berkata yang Tirmizi waqala hasan sahih, hadis ini adalah hasan sahih ya. Doa wal ibadah, dalam kajian doa muhul ibadah, doa itu inti ibadah, dan ini doa adalah ibadah. Karena doa bagian dari ibadah, termasuk ibadah, maka kita tidak perlu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk suatu kesyirikan, ya, syirkul akbar.
ketika kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk berdoa kepada para wali-wali yang meninggal dunia, ya. Jadi kita minta kepada orang-orang yang dianggap wali di kuburan-kuburan yang, mohon maaf, yang mungkin dikeramatkan, ya. Banyak kaum muslimin masih datang kepada kuburan dikeramatkan, kemudian dia menganggap bahwa datang ke kuburan tersebut dan dia berdoa meminta kepada wali yang ada di situ yang dianggap wali agar hajatnya dikabulkan. Maka ini sungguh ini adalah kesyirikan yang besar, tidak boleh. Jadi kita kepada orang yang sudah meninggal dunia, kalau dia muslim, apa kita mendoakan, datang ke makamnya itu mendoakan beliau, bukan malah kita berdoa kepada beliau meminta, ya, meminta kesembuhan, minta kemaslahatan, minta apa istilahnya itu, minta inilah kemanfaatan. Kalau belum nikah minta supaya cepat nikah misalkan dan sebagainya. Maka ini sungguh dilarang. Ya. Ini dilarang di dalam Islam karena ini termasuk suatu kesyirikan. Dan orang-orang yang dianggap wali tersebut ketika meninggal dunia dan sebagainya itu butuh dengan doa kita, bukan kita berdoa kepada dirinya. Ya. Jadi dalam surat Fatir juga dijelaskan. Wa in tad'uhum, ya, la yasma'u doakum. Kalau kalian sungguh berdoa kepada mereka sudah meninggal, la yasma'u doakum. Mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau yasma'u, seandainya mereka bisa mendengar doa kalian yang meninggal tadi, seandainya bisa mendengar doa kalian, mastajabu lakum, maka tidak bisa mengabulkan permohonan. Dalam surat Fatir ayat 14. Jadi perlu diketahui bahwa ketika kita lihat kebiasaan kaum muslimin datang ke tempat-tempat yang dianggap punya karamah kelebihan, kemudian dia mohon pertolongan kepada orang yang meninggal dunia, ini termasuk syirkul akbar, syirik yang besar. Ya kita tidak boleh ya melakukan hal tersebut. Karena ijma ulama ya, berdoa kepada selain Allah ini termasuk syirik. Syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari nilai-nilai Islam dan batalkan keislamannya. Jangankan berdoa minta pada selain Allah, menjadikan antara dirinya dan Allah itu ada sebagai perantara. Al-wasaid, ada perantara yang perantara tersebut bertugasnya untuk mengirim doa kepada Allah. Itu aja membatalkan keislaman. Termasuk pembatal keislaman yang kedua, menjadikan ketika dia berdoa kepada Allah ada perantara. Yang harus dia sampaikan dulu perantara tersebut, perantara itu menyampaikan kepada Allah. Maka ini termasuk pembatal keislaman, nawaqidul Islam yang kedua. Apalagi jelas-jelas dia langsung berdoa, memohon kemanfaatan, memohon kemaslahatan, dan memohon kepada yang meninggal tadi dijauhkan dari bala, dijauhkan dari mudarat, dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Maka sungguh ini adalah suatu kesyirikan yang nyata. Ya. Dan ini dilarang di dalam Islam. Naudzubillah min dzalik, maka masih banyak orang-orang di makam-makam yang dikeramatkan itu masih seperti ini. Bahkan kalau malam Jumat Kliwon, malam Jumat Legi, wah, luar biasa di kuburan-kuburan yang keramat itu ribuan yang datang. Kalau kita lewat itu nggak bisa lewat sudah, ya. Saking macetnya di sana. Maka dari itu kita harus mentengi, ya. Ketika kita paham konsep iya karena budu, iya karena sain dengan benar, maka itu nggak akan terjadi. Tapi kenyataannya adalah masih banyak orang-orang yang tidak paham dengan konsep iya karena budu, iya karena sain dengan benar. Sehingga melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ya. Fakuma anna sholata ibadah la tajusu ya li Rasulillahi wala li wali, fakadzalika doa ibadah bal huwa Allah wahdahu. Maka keduanya bahwasanya ya, sholat itu termasuk bagian dari ibadah. Ya. Dan tidak boleh sholat itu niatkan sholat untuk Rasulullah, ya, atau sholat karena wali dan sebagainya. Dan seperti demikian juga berdoa itu bagian dari ibadah, ya.
Maka tidak boleh kita melihatkan amal-amal ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan doa itu diniatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk ya kesyirikan. Dan ini syirkul akbar untuk menyelisih tauhid uluhiyah. Ya. Maka sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin ayat 20, Qul inna ma'ad'u rabbi wa la usriku bihi ahadan. Katakanlah sesungguhnya hanyalah kalian menyembah atau berdoa kepada Rabbi, yaitu kepada Tuhan, ya, hanya kepada Allah. Dan janganlah wala usriku, dan janganlah kalian itu berbuat syirik. Ya, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Benarnya janganlah kalian bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Artinya menyekutukan Allah atau menyamakan selain Allah itu sama dengan Allah. Kemudian berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Lata, Uzza, Manan, berdoa kepada makam-makam kuburan dari keluarganya, kakek neneknya, meminta kepada kakek neneknya, meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, minta dimudahkan lunas, minta dimudahkan menikah, minta dilariskan dagangannya, minta didekatkan jodohnya, minta kaya, minta sebagainya, ini termasuk kesyirikan. Dan kalau dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia, maka dia meninggal dalam kondisi syirik. Lain asrakta la yahbatun amaluka. Dan jika kalian berbuat syirik kepada Allah SWT, la yahbatun amal, maka seluruh amal kalian ya akan musnah, ya. Sholat kalian, puasa, zakat, ibadah haji, umroh, semua amal ibadah kalian ketika kalian berbuat syirik dan meninggal dalam kondisi syirik, maka semuanya akan musnah. Ya. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang bisa merusak akidah kita dan merusak amal ibadah kita. Maka dari itu, konsep dakwah yang benar adalah dakwah dimulai dengan tauhid. Mengajak orang kembali kepada tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhkan dari kesyirikan. Karena nyatanya sekarang banyak kaum muslimin ya yang masih berkubang di dalam kesyirikan. Banyak kaum muslimin yang masih terjerumus di dalam kesyirikan. Walaupun dia mengaku muslim, KTP-nya muslim, tetapi amalannya masih banyak, ya, mengerjakan amal-amalan kesyirikan. Maka dari itu, ya, kita harus mendakwakan tauhid ini, mendakwakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, dan mendakwakan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid itu dahulu kita dakwakan pada kaum muslimin sebelum materi-materi yang lain. Ya. Baik, kemudian yang keempat, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu dhinnun idza da'a biha wa huwa fi batnil hut. Ya. Seperti doanya Dhinnun, ya, atau Dhunnun, siapa Nabi Yunus alaihissalam. Seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berdoa dengannya, maksudnya dengannya itu dengan kalimat tauhid, ketika dia berada di dalam perut ikan paus, ya. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lam yada'u biha rajul muslim fi sa'in qattu illa istijabullah lahu, ya. Maka cukuplah seorang muslim ketika berdoa dengan berdoa la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, pasti Allah akan mengabulkan doa. Ya, jadi cukuplah atau tidaklah seorang muslim berdoa dengan menyebutkan doa tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, pasti Allah akan mengijabahi, mengabulkan permohonan. Ya. Jadi itu salah satu keutamaan tauhid, yang dimana tauhid itu dirangkai dalam doa yang dipanjatkan Nabi Yunus alaihissalam. Allah mengijabahi doanya, kemudian Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan, ya, dikeluarkan dari perut ikan paus dalam kondisi hidup. Secara logika kita, kalau kita masuk dalam perut ikan paus, ya, secara logika kita pasti akan meninggal dunia, ya kan?
Belum ada sampai sekarang orang yang di dalam perhentikan paus itu masih hidup. Saya belum pernah mendengar masuk kitab kecuali Nabi Yunus alaihissalam. Maka dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, dan doa itu dirangkai dengan tauhid yang murni kepada Allah, keyakinan yang kuat kepada Allah, maka sesuatu yang menurut akal kita nggak masuk akal itu bisa terwujud. Ya. Sesuatu yang menurut akal kita nggak masuk akal itu bisa dikabulkan oleh Allah. Karena ketika Allah sudah berkehendak untuk mengabulkan, maka nggak ada sesuatu pun yang mustahil. Maka disinilah konsep ketika kita di dalam kehidupan kita berpikir out of the book. Apa berpikir out of the book itu apa? Yaitu berpikir di luar buku. Ketika ada suatu permasalahan, entah itu misalkan di dalam lembaga pendidikan, ada suatu masalah yang dimana penyelesaian masalah tersebut, banyak orang menyelesaikan secara regulasi, secara pada umumnya, secara umumnya, misalkan 3 tahun, 4 tahun lama penyelesaian. Lah kita, ketika memahami konsep ini, kita berpikir out of the book. Bagaimana kita menyelesaikan masalah di luar kewajaran manusia pada umumnya. Lebih cepat, hasilnya lebih bagus, dan di luar kewajaran. Kenapa? Apa kuncinya? Pertama adalah yakin kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yakin akan pertolongan Allah, dan kita optimis, lalu positive thinking, berpikir positif, untuk terus mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi, dan kita mencari solusinya, kita berpikir keras, menyelesaikannya dengan cara-cara yang di luar kewajaran manusia pada umumnya. Maka itu berpikir apa bentuk. Kita harus punya banyak strategi. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kita bagaimana strategi kita. Itu berpikir keras. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu bisa mengabulkan hal-hal yang tidak mungkin, yang mustahil. Contohnya adalah salah satu contohnya adalah saya ingin berinteraksi dulu dengan para asatid ya. Pernah nggak punya masalah? Pernah, Ustaz. Iya. Nah, kira-kira ketika ada masalah, apa pola pikir kita untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apakah menurut kebanyakan orang atau kebanyakan sesuatu yang sudah pernah dilakukan orang lain, atau berpikir yang lebih yang dimana yang mungkin belum pernah ditempuh oleh orang lain? Gimana? Maksudnya ribentat? Maksudnya kan ada masalah. Sudahkah kita berpikir ketika menyelesaikan masalah tersebut, kita pakai cara yang reguler atau di luar kewajaran? Apa maksudnya ya? Jadi di luar kewajaran. Tergantung, nggak pasti, Tat. Kadang-kadang secara reguler, kadang-kadang nggak reguler. Contoh misalkan. Ada seorang punya masalah mungkin. Seseorang ini saya contohkan. Seorang itu punya masalah ketika dia seorang wanita misalkan. Dia belum nikah. Belum nikah gitu misalkan. Maka dia berpikir bagaimana caranya saya di usia yang 25 ini sudah menikah. Maka dia berpikir out of the book, gimana caranya. Maka dia sambil terus berdoa kepada Allah, dia yakin. Nah, dia mencari cara. Maka kadang-kadang cara itu muncul pada sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Paling kalau orang lain kan paling
Ya paling masukkan di iklan Facebook dan sebagainya, atau mungkin cari kenal teman-teman sebagainya. Tapi tidak, dia punya cara yang lain. Ya, dia nggak ditempuh orang lain itu. Tiba-tiba dengan cara yang lain tersebut, ya, dia menikah dan mendapatkan suami yang suami yang idaman, ya, suami yang paham dengan ilmu syariat, kemudian suami yang bisa membimbing dia, suami yang baik, ya, suami yang setia, suami yang jujur, suami yang amanah, ya, suami yang sabar, suami yang lembut, pokok suami yang sesuai dengan diinginkan dia, dengan cara yang tidak seperti biasanya, namun sesuai dengan syariat. Itulah salah satu ciri berpikir out of the box. Atau yang lainnya, misalnya dalam pekerjaan kita, ya, masalah dalam pekerjaan kita. Jadi mungkin ini saya cerita. Jadi dulu saya kan diberi amanah sebagai kepala pengelola jurnal, ya, di suatu tempat misalkan. Pada waktu itu jurnal mau akreditasi. Jadi mau akreditasi jurnal itu, sedangkan SDM yang ada untuk mengelola jurnal tersebut, ya, yang masuk ke sistem OJS namanya itu, masuk sebagai nggak ada yang bisa karena keterbatasan. Padahal masuk sebagai sistem itu adalah harus menjadi penulis, kemudian masuk sebagai reviewer, masuk sebagai editor, kemudian masuk sebagai penulis lagi, kemudian masuk sebagai editor lagi, keluar sehingga upload jurnal dan sebagainya. Maka bagaimana caranya biar itu terwujud padahal SDM-nya nggak ada? Maka saya berpikir keras. Ya, pada itu karena memang diberi amanah, jadi saya berpikir keras bagaimana caranya ini. Pada waktu akreditasi sudah dekat. Maka saya merekrut orang, ya. Jadi saya minta tolong satu orang untuk merubah sistem itu dari OJS 2 itu kepada OJS yang ini, OJS 3. Jadi dirubah semua sistemnya, menunya semua dirubah. Kemudian bagaimana ini caranya untuk mengisi artikelnya. Ya, artikelnya pada itu juga masih akhirnya apa? Artikelnya orang anak skripsi itu, dosen pembimbingnya, saya yang buatkan itu. Jadi saya yang buatkan kurang lebih ada berapa itu? 27 artikel jurnal. Jadi saya rubah deskripsi mereka, saya rubah menjadi jurnal. Dalam 26 artikel itu dalam waktu 2 minggu. Ini nggak masuk akal. Ya, jadi nggak masuk akal. Jadi satu hari saya ngerjakan artikel itu hampir 2 artikel. Dari skripsi yang banyak itu saya rubah menjadi jurnal. Ya. Karena untuk menyelamatkan dosen yang lain, saya juga salah satu dosen di situ. Tapi alhamdulillah ketika kita berpikir keras, ya, kita berdoa kepada Allah, kita minta, ya Allah berilah kemudahan, ya Allah berilah kemudahan, terus minta kepada Allah, Allah mudahkan. Ya. Jadi sesuatu yang nggak masuk akal itu membuat jurnal itu sulit sebenarnya. Jurnal itu kan kayak karya ilmiah, merubah dari dari penelitian cuma lebih singkat, biasanya 15 halaman, 17 halaman. Nah, kita membuat 2 pekan itu 27 artikel. Dan saya sendiri kebetulan yang buat, karena lainnya belum bisa, memang belum ada sampai ke situ. Jadi kebetulan saya sendiri yang buat. Alhamdulillah Allah mudahkan. Ya, 27 artikel sudah ada, kita kasih nama semua, kemudian kita siapkan, ya. Terus kita mikir lagi gimana nih cara uploadnya. Nah, ada masalah lagi, uploadnya ini gimana caranya ya? Bingung, ya. Kita berpikir lagi keras, ya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, berilah kemudahan. Kita terus berdoa kepada Allah. Kemudian setelah Allah berikan suatu petunjuk, akhirnya kita siapkan tiap jurnal itu sebagai 4 artikel. Penulis,
artikel 1A misalkan, 1A, 1A1, 1B, ya. Kita bahas seperti itu. 1B itu sudah di-reviewer, kemudian 1C yang sudah layak untuk, sudah direvisi, yang sudah layak untuk di-upload. Kita bahas seperti itu semua, kemudian uploadnya kan kebingungan kan, gimana cara uploadnya? Kita belajar. Jadi saya tanya waktu itu pada orang yang sudah ahlinya untuk mengupload, gimana caranya? Tanya pada satu orang itu adalah ketua pengelola jurnal se-Indonesia. Saya tanya, saya diajari 15 menit. Jadi 15 menit, oh gini. Kemudian saya lihat di YouTube, ya. Akhirnya semua saya upload semua sendiri. Jadi saya sebagai penulis, keluar lagi saya sebagai reviewer, keluar lagi masuk sebagai editor, kemudian keluar lagi sebagai penulis, dan semuanya sampai jurnal itu sampai terakreditasi. Bersamaan dengan saya mengupload jurnal itu, di BMB, Saudara Rahimahullah memberikan tugas untuk membuat proposal kristenisasi yang akan dikirimkan ke luar negeri. Jadi membuat proposal, kan kristenisasi itu kan bahannya agak sulit, referensinya kan agak sulit, karena di proposal itu dicantumkan data per pulau, kristenisasinya berapa, perkembangannya berapa, orang Kristennya berapa, se-Indonesia itu orang Kristennya berapa, terus gerakan mereka di mana saja, kita buat. Jadi bersamaan saya mengupload jurnal, bersamaan juga saya mengerjakan proposal itu. Maka pekerjaan seperti ini, apabila kita berpikirnya reguler, ya sulit. Tapi kalau kita berpikir bagaimana cara bisa cepat, Allah akan berikan kemudahan. Ya. Allah akan berikan petunjuk untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga ya jurnal selesai, kita daftarkan akreditasi, proposal yang kita kerjakan sudah selesai secara mumtaz menurut penilaian Ustaz Haris Rahimahullah. Jadi 40 halaman proposal kristenisasi yang saya buat, yang dimana itu sangat minim, kita sulit mencari organisasinya, kita cari semuanya di internet. Alhamdulillah. Ya. Intinya permasalahan yang aneh-aneh yang membutuhkan sebenarnya waktu berbulan-bulan itu bisa selesainya dengan beberapa minggu atau beberapa hari. Yang penting adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dan kita punya komitmen, semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalah kita. Dan kita berpikir bagaimana akal kita, bagaimana seperti itu. Ya. Jadi jadilah orang yang banyak komitmen yang tinggi untuk mengembangkan suatu amanah yang diberikan dan bertanggung jawab, ya, dan jadilah seorang pemimpin yang mumtaz, ya. Pemimpin yang sempurna. Mungkin nggak 100% mendekati kesempurnaan. Alhamdulillah jurnal sudah proses akreditasi sampai sekarang, ya. Jadi sudah tinggal satu langkah lagi, kan proses penilaian tinggal menunggu saja nilainya keluar. Intinya saya bercerita ini adalah bagaimana keyakinan kita kepada Allah, masalah tauhid ini harus kita kuatkan. Karena sesuatu yang nggak mungkin dikerjakan mungkin berapa hari, berapa minggu, itu bisa mungkin ketika Allah menghendaki. Maka itu berpikir out of the book, berpikir di luar kewajaran. Bagaimana kita menyelesaikan masalah di luar kewajaran yang dimana ya Allah akan berikan kemudahan. Baik, itu ya. Itu adalah tentang kita mengucapkan la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita berdoa dan tauhid kita harus kuat, ya. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Ya. Baik, kemudian saya lanjutkan. Ista'in billah wahdahu. Minta tolonglah kalian kepada Allah dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ida sa'altu, ya, ida sa'alta fas'alullah wa ida sta'anta fasta'in billah. Tatkala kalian memohon, maka fas'alullah, maka mintalah kepada Allah. Wa ida sta'anta, dan tatkala kalian minta pertolongan, fasta'in billah, maka minta tolonglah kalian kepada Allah. Bahkan Imam Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi di sini adalah hasan sahih. Ya.
Maka berkata juga Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami mungkin termasuk ini, dalam tafsir hadal hadis, ya, makhala suatuhu, dalam tafsir ini adalah hadis dan apa-apa yang termasuk ringkasannya adalah idza talabat al-i'anah al-amri min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah la sima fil umuri allati la yaqduru 'alaiha ghairillah kasifa al-marid wa talab rizki wal hidayah fa yamin ihtisallahu biha wa dahu qala ta'ala. Maka tatkala kita meminta, ya, jika kita meminta pertolongan di atas perkara-perkara yang termasuk perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat, maka mintalah tolong kepada Allah, ya. Termasuk perkara yang dimana yang bisa menolong itu hanya Allah, tidak mungkin selain Allah. Contohnya apa? Menyembuhkan sakit, ini yang bisa hanya Allah yang menolong, ya. Kemudian meminta rezeki, lah ini tak bisa seorang ustaz kiai, ya, didatangi oleh jemaahnya mau minta kepada ustaz kiai tersebut, Ustaz, Pak Kiai tolong rezeki saya dilancarkan, nggak bisa. Ini khusus langsung rezeki itu Ar-Razzaq itu Allah. Mintalah rezeki langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki bighairi hisab, dengan tanpa batas. Ya. Maka Allah memberikan rezeki. Nanti maksud rezeki ini hanya Allah yang bisa beri, maka minta langsung kepada Allah. Ya. Wal hidayah, dan termasuk hidayah apa? Hidayah taufik, ya. Jadi hidayah itu ada dua, ada hidayah huda, ada hidayah taufik. Hidayah huda ini adalah hidayah di mana seorang ustadz menjelaskan ini halal, ini haram, ini Quran sunnahnya, ini jalan kepada surga, jalan pada neraka. Ini hidayah huda yang seorang ustadz tadi sudah menjelaskan kepada jemaahnya. Ini hidayah huda. Sedangkan hidayah taufik adalah hidayah di mana ketika ustadz itu menjelaskan materi dakwah kepada makmunya itu tergerak untuk mengerjakan. Ini hidayah taufik, ini murni milik Allah. Ya, berarti hidayah yang dimaksudin hidayah taufik itu nggak bisa. Bahkan paman Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Thalib saja nggak bisa masuk Islam, walaupun Nabi di sisinya menyampaikan, ucapkan la ilaha illallah, ya, pamanku ucapkan la ilaha illallah, nanti akan aku bela engkau ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sampingnya bayangkan, dakwah yang paling baik itu dakwahnya Rasulullah SAW. Dakwah yang paling mulia dakwahnya Rasulullah SAW. Dakwah yang paling sempurna dakwahnya Rasulullah SAW. Itu murid tidak bisa mengislamkan pamannya. Kenapa? Karena hidayah taufik yang menggerakkan hati orang untuk Islam, masuk Islam, atau menggerakkan hati orang untuk mengikuti apa yang kita sampaikan, itu murni milik Allah. Maka dalam hidayah taufik ini kita hanya boleh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada yang lainnya. Ya. Maka pamannya sampai meninggal dunia nggak mau meninggalkan agamanya Abdul Muthalib, ya, kakeknya Nabi Muhammad SAW, sehingga mati dalam kondisi kafir. Maka dari itu kita seorang dai itu, ya, mohon terus hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Tunjukilah aku ke jalan, tunjukilah istriku, ya Allah. Tunjukilah suamiku, tunjukilah anak-anakku, tunjukilah orang tuaku, semua keluargaku semua, tunjukilah mereka kepada jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Yang dimaksud adalah hidayah taufik, tergerak orang itu untuk mengikuti ihdinas siratal mustaqim. Apa? Yaitu jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh Rasul, para sahabatnya, ya. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dalam 3 generasi. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kita harus mengikuti jalannya Rasul dan para sahabatnya, jalannya para salafus sholih, ya, agar kita selamat. Ya, jadi masalah khusus untuk menyembuhkan sakit, rezeki, hidayah, itu langsung khusus minta kepada Allah. Makanya dalam surat Al-An'am ayat 17, wa in yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa, ya. Dan
dan tatkala yang bisa apabila Allah memberikan kepada kamu bidurin kemudorotan, fala kasifalah, maka tidak ada yang bisa menyingkap kemudorotan tersebut illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, kalau Allah memberikan mudarat kepada kita, memberikan masalah kepada kita, dan kelihatannya masalah itu berat, maka kita mintalah tolong kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan pertolongan, dan carilah jalan masalah-masalah tersebut dengan jalan berpikir yang di luar kewajaran. Makanya seorang pemimpin, seorang manajer, itu harus bisa berpikir dalam kehidupan dia, berpikir yang di luar kewajaran, menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang bukan biasanya. Maka kalau orang sudah biasa seperti itu, maka orang itu akan mencapai tingkatan yang tinggi, sehingga pola pikirannya itu mesti maju, dan dia selalu memberikan energi positif kepada sekitarnya untuk terus berusaha maju, dan maju. Karena yang dia pikirkan bukan hari ini, tapi hari yang panjang, hari esok, hari akhirat. Atau kalau dia berpikir dengan lompatan yang masa depan. Maka dari itu seorang pemimpin harus punya seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu adalah ketika mendapatkan konflik, maka dia berusaha menyelesaikan dengan tenang. Tidak boleh panik. Maka kalau dia panik, berarti dia kurang meyakini, wa iyyaka nasta'in. Dia kurang meyakini, fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Karena kalau Allah sudah memberikan pertolongan, maka kita harus tenang. Kita yakin bahwa Allah akan berikan pertolongan kepada kita selama kita itu di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas kebenaran. Insya Allah akan berikan pertolongan. Tinggal Allah menguji kesabaran kita. Kapan Allah menolong kita, itu yang kita tidak tahu. Tapi kita harus yakin. Salah satu contoh adalah ketika kita ini sekarang diberi amanah untuk institut, ketika kita sudah buka lowongan, yang daftar cuma 4 orang, kemudian 7 orang, kita berpikir, kita minta ya Allah, berilah petunjuk bagaimana bisa yang daftar itu melebihi 15 orang yang kita butuhkan, minimal itu. Ketika beberapa hari Allah memberikan petunjuk, berpikirlah mengiklankan di Facebook yang berbayar. Padahal ini yang daftar 4 orang ini sudah kita iklankan kemana-mana, pakai WA Blast, atau WA Blast, kemudian pakai Facebook yang memang nggak berbayar awalnya. Karena di mana-mana kita iklan Instagram, di mana-mana pokoknya. Yang kita berikan. Cuma 4 orang, terus 7 orang, 8 orang. Ini bahwa kurang. Kemudian kita tiba-tiba ada ide muncul dalam kepala kita iklankan Facebook yang berbayar. Kita mohon terus kepada Allah berkatkan. Nah, setelah iklan Facebook yang berbayar tadi, tiba-tiba yang mendaftar sampai sekarang ini ada tercatat 25 orang. 25 orang, melebihi 15 dosen yang kita butuhkan sebagai syarat pendaftaran awal untuk turunnya IJOB Jenderal Nasional Institut. Jadi dalam waktu yang singkat sudah ada 25. Dan semua 3 prodi sudah terpenuhi. 5 itu sudah ada semua. Tinggal kita seleksi. Tapi kita terus membuka pendaftaran insya Allah sampai tanggal 15 atau tanggal 25 Desember lah. Seperti itu. Jadi kita harus, ketika ada kendala dalam suatu permasalahan di Saika atau dimanapun, kita harus punya akal-akal, punya strategi yang jitu bagaimana mengatasi masalah tersebut. Dan tentunya kita mohon kepada Allah SWT sebagai zat yang maha kuasa, zat yang kita bergantung kehidupan kita padanya. Kita harus mengandalkan Allah Ta'ala, kita harus mohon kepada Allah Ta'ala. Itu bentuk tauhid kita, fasta'in billah, minta tolong hanya kepada Allah. Mohon tolong kepada Allah Ta'ala, kemudian kita berpikir keras bagaimana strateginya. Yang enggak dilakukan orang-orang
mungkin yang jarang dan sebagainya. Kita sudah melakukan yang sudah reguler. Kita pakai cara yang tidak alamiah atau yang aneh atau yang nggak sempat terpikir di kepala orang lain. Nah, itu kita cari dalam diri kita. Itulah namanya berpikir out of the book. Ya. Jadi out of the book itu adalah suatu pemikiran di luar logika manusia pada umumnya. Manusia mungkin mengira nggak mungkin. Tapi bagaimana kita mengatasi yang nggak mungkin itu karena kita yakin kun fayakun. Ya, Allah kun fayakun, kalau Allah berkehendak apapun bisa jadi. Jadi sesuatu yang nggak mungkin seperti Nabi Musa alaihissalam, ya, memukulkan tongkatnya di lautnya terbelah, ini nggak mungkin dalam logika manusia. Tetapi ketika Allah berkehendak itu mungkin. Ya. Jadi, ini nggak mungkin mendirikan suatu ini dalam waktu ini. Tapi ketika Allah sudah berkehendak suatu saat, sesuatu yang nggak mungkin manusia itu jadi mungkin. Maka kita menciptakan peluang yang tidak mungkin menurut pikiran manusia, tetapi kita yakin kalau Allah ridho, Allah jadikan, pasti itu jadi. Itulah kita berpikir secara di luar kewajaran. Ya. Jadi saya berusaha berikan pengalaman ini sehingga para asatidz di sini bisa mencobanya bagaimana mencari strategi yang terbaik untuk mengembangkan saik ponorogo agar melesatnya itu jauh. Bagaimana saya kini 5 tahun ke depan, bagaimana 2 tahun ke depan, bagaimana targetnya, bagaimana santrinya banyak, bagaimana bisa untuk mencari dana yang besar untuk pembangunan gedung yang memang kurang. Bagaimana terus kita upayakan terus cara ini. Nah, kita harus berpikir, ya, kita tekadkan terus kepada Allah, berpikir cara yang belum digunakan oleh manusia yang lainnya. Yang jelas cara itu tidak melanggar syariat. Ya. Karena antara tauhid dengan yang kita kerjakan itu terus berhubungan. Agar cara kita sesuai dengan syariat, namun cara ini melampaui dengan cara yang biasa digunakan oleh orang yang banyak. Ya. Maka insya Allah berusaha berpikir seperti itu. Baik, itu yang pertama ya, ista'in billah. Yang kedua adalah, poin yang kedua, man arada hujatul fil Quran yakfi wa man arada mubisan fallah yakfi wa man arada wa'idan fal maut yakfi wa man lam yakfi syai'in, ya, indalika fa'ina nar takfi qala ta'ala alaysa Allah bikafin amdahu, dalam surat Zumar ayat 36. Jadi di sini adalah siapa yang orang yang ingin, ya, menjadikan Al-Quran itu sebagai hujah, ya, maka maksudnya dia berhujah dengan Al-Quran, maka itu akan mencukupi dia, ya. Dan barang siapa orang yang ingin minta tolong atau menjadikan Allah itu sebagai penolongnya, beristighosah kepada Allah, dalam kepada Allah, maka itu akan mencukupinya. Ya. Dan barang siapa orang yang ingin mengambil nasihat dari kematian, nah, dan barang siapa orang yang ingin mengambil nasihat dari kematian, maka itu akan mencukupi dia. Ya. Dan orang yang yang tidak tercukupi dengan yang disebutkan tadi, ya, orang itu tidak merasa cukup dengan nasihat dari Al-Quran, nggak cukup dengan minta tolong kepada Allah, dan dia juga tidak cukup dengan kematian nasihat itu sebagai dirinya, maka mindalika fa'inna takfi, maka cukup neraka itu yang menjadi tempat tinggalnya, atau cukuplah neraka itu yang menjadi nasihat untuk dia. Ya, kalau orang itu sudah tidak mau kembali kepada Al-Quran, nggak mau minta tolong kepada Allah, dan tidak mengambil ibrah dari kematian orang-orang terdahulu, kematian orang-orang yang durhaka kepada Allah, kematian Fir'aun, kematian Qarun, ya, kematian Namrud, ya, kematian orang-orang kafir itu, kematian Abu Jahal, Abu Lahab misalkan. Kalau dia nggak mau mengambil ibrah dari kematian orang terdahulu yang diazab Allah karena dia ingkar, maka cukuplah neraka menjadi
ya, nasihat dia harus mengetahui ini loh, siksa neraka bagaimana, agar dia itu ya menjadi orang-orang yang kembali kepada jalan yang lurus. Alaihissallah bikafin abdahu. Ya, bukankah Allah itu Alaihissallah tidaklah bukankah Allah ya, bukankah Allah itu bikafin abdahu, sebagai istilahnya itu penanggung, sebagai pencukupi kebutuhan hambanya. Maksudnya cukuplah Allah itu sebagai penolong, sebagai penjamin kita dalam segala kebutuhan kehidupan kita. Ya. Makanya orang itu kalau dia tahu, dia yakin bahwa Allah itu akan selalu berada di dalam mengikut istilahnya itu, Allah itu ada ketaatan dia kepada Allah, dan dia yakin bahwa Allah innallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik, maka dalam kehidupan dia akan selalu bahagia. Ya. Walaupun dalam kondisi-kondisi yang sulit, maka dia akan selalu bahagia karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masalah apapun yang terjadi di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan keluarga kita atau di masyarakat, semua kembalikan kepada Allah Ta'ala. Mintalah tolong kepada Allah dan berpikirlah, ya, kalau menyelesaikan masalah itu berpikirlah dengan out of the book, di luar kewajaran. Di luar kewajaran itu adalah pikiran-pikiran yang diberikan Allah Ta'ala, ya, karena ketekatannya sehingga melahirkan akal-akal yang luar biasa sebagai bentuk percepatan yang di luar kewajaran manusia pada umumnya. Baik, yang ketiga adalah poin yang ketiga yang terakhir, ya, masih ada 3 menit. Ya, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Fathur Rabbani, ya, mintalah kepada Allah dan janganlah minta kepada selain Allah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dan janganlah kalian minta kepada selain Allah. Ya. Apakah kalian ragu nanti akan bertemu kepada Allah besok? Ya. Jadi ini dijelaskan seperti ini. Dan kamu akan mendapati, ya, orang-orang yang memang di dunia itu berbeda, ya, atau berpaling dari peringatan-peringatan Allah, ya. Misalkan orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, ya, maka pasti kamu akan mendapati seperti itu. Maka hendaklah kamu tetap istiqomah, gitu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah minta tolong yang disyariatkan adalah bahwasanya minta tolong kepada Allah atas hal-hal yang masakil, hal-hal yang muskilat, hal-hal yang hal-hal yang tidak mungkin kecuali hanya Allah yang bisa menolongnya. Ya. Jadi itu minta tolong kepada Allah. Dan minta tolong yang syirik adalah dia minta tolong kepada selain Allah seperti minta tolong kepada para nabi, ya, atau para aulia, atau orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, atau orang yang masih hidup tapi dia nggak ada di sekitar dia. Artinya kita minta tolong kepada si fulan itu masih hidup tetapi nggak ada di depan kita, dan dia nggak tahu kita minta tolong, tapi kita seolah-olah kita minta tolong ke dia bisa nolong kita. Padahal orang yang kita minta tolong itu nggak ada di depan kita dan dia nggak tahu kita itu butuh pertolongan dia. Ini nggak boleh. Ya. Fahum la yamlikuna naf'an wala dharra. Mereka semua itu, ya, para nabi, para aulia yang sudah meninggal dunia, para wali sudah meninggal dunia, atau orang hidup yang nggak ada di sekitar kita, ya, dan kita batin aja, misalkan kita minta tolong si fulan, kita batin,
terus kita yakin dia telah transfer rezeki kita, nolong kita, ini tidak boleh. Mereka-mereka itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Para nabi yang sudah wafat saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, apalagi kita minta kepada makam-makam orang-orang yang dianggap soleh untuk kita mintai rezeki, kita minta ini dan itu. Ini sangat dilarang, tidak diperbolehkan. Ya. Wala yasma'una du'a, dan mereka tidak bisa mendengar doa kita. Ya. Dan seandainya mereka mendengar doa kita, mastajabu lana, mereka tidak bisa mengabulkan permohonan kami. Ya. Kama hakal Quran anhum dalika, seperti yang dibicarakan Al-Quran ya tentang mereka di dalam surat Fatir ayat 14. Ada peminta pertolongan kepada bil ahyai al-hadirina fima yaqduruna alaihi min bana'i masjid wa khada masa'idatu mal wa dzalika fa hiya jaisah. Ya. Ada pun minta tolong kepada orang itu yang sedang hadir untuk dihadir di depan kita ya misalkan ya. Misalkan minta tolong bangun masjid atau menyiapkan harta atau buat baitul mal ya, atau mungkin menyiapkan dana-dana untuk kaum muslimin yang lagi fakir dan sebagainya misalkan itu ya, maka ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan adalah kalian tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan ya. Jadi dalam masalah kebaikan kita boleh tolong menolong, maksudnya kita minta pada orang dan orang itu tahu kita minta tolong. Contohnya langsung kita ngomong, tolong saya dicarikan mungkin kenalan untuk jadi calon istri saya, mungkin yang solihah. Nah, ini boleh. Kita langsung ngomong kepada si fulan, teman kita ngomong itu boleh, tidak ada masalah. Karena si fulan bisa untuk mencarikan itu bisa, dan itu mampu, boleh. Tapi kalau kita minta tolong saya ini mau ada hajatan, hujannya tolong diterangkan 3 hari jangan sampai hujan. Ini tidak boleh karena nggak ada yang bisa menerangkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memindah hujan dari tempat suatu ke tempat lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi tolong dalam kebaikan silakan. Tapi dalam hal yang maksiat ini tidak diperbolehkan. Ya. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, "Wala fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi." Dan Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ya. Jadi selama hamba itu menolong saudaranya. Termasuk dalam surat Al-Qasas ayat 15, ya. Maka minta tolonglah, yaitu orang-orang alladzi min si'atihi, yaitu orang-orang yang dari golongan Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Alladzi min aduwi, ya, minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi yaitu kaum Fir'aun. Ya. Kemudian juga seperti Nabi Zulkarnain yang minta tolong fa'ainuni biquatin ya. Jadi dalam surat Al-Kahfi ayat 95, maka tolonglah aku dan berilah aku kekuatan. Ya. Baik, insya Allah itu pembahasan kita ya, jam 2:03 ya. Pembahasan kita pada siang hari ini intinya adalah minta tolonglah, menyembahnya boleh kepada Allah dan minta tolongnya boleh kepada Allah kecuali pada hal-hal yang di mana orang lain itu bisa berikan pertolongan. Ini diperbolehkan. Tapi yang minta tolong yang khusus hanya Allah yang bisa menolong. Maksudnya dalam kondisi itu yang itu hanya Allah yang bisa punya kuasa. Maka tidak boleh kita minta pertolongan kepada orang. Contohnya jadi tadi ya, contoh kan minta turun hujan, minta rezeki, minta ini nggak boleh. Tetapi kalau kita hanya sekedar minta tolong belikan AC, tolong belikan kulkas, tolong belikan TV, nanti saya kasih uang transfer sebagainya, ini diperbolehkan ya. Ini wastain ya, yang jaizah yang boleh ya. Ini istain yang boleh, intinya boleh kita kerjakan, boleh kita lakukan karena itu tidak menyalahi syariat, kan diperintahkan Allah ya, wata'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan. Jadi Allah perintahkan saya kalau menolong
dalam hal kebaikan, bukan dalam hal-hal kesyirikan, kebid'ahan, kemudian dalam hal-hal yang kemaksiatan, kekufuran kita nggak. Ya, baik, insya Allah itu yang ada yang ingin ditanyakan. Para asatid mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang barusan kita bahas ini. Kalau tidak, maka kita cukupkan. Silakan. Jadi jadilah orang yang luar biasa ya, berusaha menjadi orang yang terbaik dimanapun kita berada, harus memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan kebaikan pada orang lain, di tempat kerja, di lingkungan kita, di keluarga dan sebagainya. Jadi adalah orang yang banyak manfaatnya dan banyak dibutuhkan. Ya. Kemudian ketika ada permasalahan-permasalahan, maka janganlah putus asa. Maka jadikanlah permasalahan itu sebagai bentuk kita itu insya Allah naik kepada tingkatan yang lebih tinggi. Semakin sulit yang kita hadapi, kalau kita berhasil menyelesaikan, maka peringkat kita akan naik dan naik terus, ya, sehingga pada suatu tingkatan yang tinggi, yang dimana keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu semakin dekat. Ya. Maka memang ini berat, tapi insya Allah kita harus bersungguh-sungguh dan berusaha ketika ada permasalahan kita berpikir yang positif, husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena semua takdir yang Allah berikan kepada kita itu ada hikmah yang baik untuk kita. Sesuatu yang nggak menyenangkan untuk kita itu sebenarnya baik untuk kita. Ya. Walaupun di mata kita itu nggak menyenangkan, tapi itu sebenarnya baik untuk kita. Karena semua yang diputuskan Allah Ta'ala, ya, itu semua takdir yang kurang baik menurut kita, itu hikmahnya besar untuk kita. Maka husnudoni bila min husnul ibadah. Husnudzan selalu kepada Allah karena termasuk bagian dari ibadah yang baik. Apapun masalah di kerja dan sebagainya, maka jadikan itu satu pembelajaran untuk kita lebih maju lagi, untuk lebih baik dan menyelesaikan masalah dengan berpikir out of the book, ya, di luar kewajaran, ya, di luar hal-hal yang mungkin orang lain tidak mungkin, tapi dengan izin Allah itu dimungkinkan, ya, soalnya seperti itu. Baik, soalnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nggak ada pertanyaan? Gimana para asatid? Ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah cukup, Tat. Ya, baik, insya Allah kita cukupkan, okay? Kita insya Allah bertemu pada pekan depan, kita lanjutkan ini. Ya. Apa mengkaji kitab ini, saya tanya dulu, apa nggak bosan ya? Tiap pekan ini nggak bosan nggak kira-kira mengkaji kitab ini? Insya Allah, Ustaz. Di Ustaz. Nggak, khawatirnya kan ada kebosanan, mungkin diselingi akhlak atau diselingi yang lain. Atau kalau nggak bosan ya nggak apa-apa, kita teruskan sampai selesai, ya. Tapi kalau bosan bisa diselingi kitab yang lain kemudian kembali ke kitab ini, ya silakan. Diselesaikan dulu, Tat. Selesaikan dulu ya. Oke. Ya, Baik. Kalau itu, baik, kita tutup dengan bacaan takbiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian dan sebagainya, itu murni dari saya. Kalau ada kebenaran itu adalah murni dari Allah SWT. Saya mohon maaf. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.